Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan pembelajar, apa kabarnya? Selamat datang di video kedua belajar NLP online sesi 5. Video ini merupakan seri lanjutan video perkenalan mengenai Neurological Level. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rita Anggorowati, istri dan ibu dari 3 orang anak lelaki. Saya tinggal di Bandung. Di Indonesia NLP Society, saya diamanahi untuk berperan sebagai Director of Advocacy and Partnership. Sama seperti rekan-rekan semua, saya merupakan pembelajar NLP juga sejak tahun 2015 dan merupakan Certified Professional Coach dari Indonesia NLP Society Batch 3 tahun 2017. Tahun 2019 yang lalu, saya dan Mas Teddy Prasetya Yuliawan menerbitkan buku hasil kolaborasi kami berdua, yaitu NLP for Everyday Life, Perjalanan Membingkai Makna. Sehari-hari saya aktif sebagai co-founder Indonesia Creative Education Institute dan Capacity Building Officer Himio Cecep. Ini merupakan lembaga riset Kementerian Pendidikan se-Asia Tenggara yang mengurusi PAUD dan parenting. Tulisan-tulisan ringan saya dapat rekan-rekan nikmati di website ritaanggoro.com. Baik, mari kita lanjut ke materi pembelajaran. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, NLL atau Neurological Level adalah model yang dikembangkan oleh Robert Dilts, seorang pakar ilmu pengembangan diri berdasar pada teori level pembelajaran milik Gregory Bateson. Beliau menyusun sebuah model untuk melakukan refleksi diri. Sejalan dengan bahasan kita sebelumnya, bahwa pikiran itu bentuknya berlapis-lapis. Maka Dilts juga menyebutkan bahwa pikiran memiliki beberapa lapisan yang satu sama lainnya mempengaruhi. Dilts memetakan level di NLL menjadi 6 level, dimulai dari level yang terbawah, yaitu level lingkungan. Seperti yang nampak pada slide, level paling dasar, yaitu lingkungan, adalah level di mana pikiran biasanya memikirkan apa yang ada di luar diri. Banyak di antara kita yang merasa frustasi karena pikirannya berfokus pada apa yang ada di luar diri. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan keinginan menciptakan perubahan. Namun, jika kemudian fokus energi kita habis untuk berpikir bagaimana menciptakan perubahan di luar, maka kemudian ketika apa yang terjadi di lingkungan tidak sesuai dengan keinginan atau tujuan yang ingin kita capai, maka yang terlahir adalah rasa kecewa. Lalu bagaimana? Solusinya menurut Dilts adalah dengan cara mengalihkan fokus ke dalam diri. Maka dari level lingkungan kita akan masuk ke level perilaku. Karena perilaku adalah merupakan tindakan kita yang bisa kita ubah. Kita memiliki kuasa untuk mengubah perilaku-perilaku yang ada dalam diri. Atau setidak-tidaknya, secara bertahap, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu nantinya akan mempengaruhi lingkungan di luar. Jadi, alih-alih terus-menerus mengeluhkan keadaan, sebaiknya kita mengalihkan fokus dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Apa ya yang bisa kita lakukan dalam keadaan ini? Apa ya tindakanku yang jika kulakukan secara konsisten, mungkin secara perlahan-lahan akan memberikan dampak kepada lingkungan. Nah, kemudian bagaimana jika perilaku itu sendiri sudah coba kita kerjakan, tapi kok masih terasa berat ya? Atau kemudian sudah bisa secara konsisten kita kerjakan, namun kok kita merasa bahwa dampak yang terjadi itu belum signifikan. Maka menurut skema NLL, kita perlu menengok kepada apa yang mempengaruhi perilaku. Lapisan berikutnya yaitu lapisan kemampuan. Nah, tindakan kita menurut Maslow amat bergantung pada ilmu yang kita miliki. Abraham Maslow pernah berkata, jika yang kita miliki hanya sebuah palu, maka hal yang akan nampak di hadapan kita itu ibaratnya
hanyalah seperti paku. Beratnya kita melakukan sebuah tindakan atau habisnya ide kita untuk melakukan tindakan adalah tanda-tanda di mana kita perlu mengupgrade diri dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Maka tanyakanlah kepada diri kita sendiri di level ini, ilmu baru apa yang kira-kira bisa kupelajari? Keterampilan baru apa yang perlu kupertajam? Dan kepada siapa aku bisa mempelajarinya? Nah, jika kemudian kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana ilmu barunya sudah kita dapatkan, namun kok diri ini masih ragu ya? Atau kok nampaknya selalu saja ada hambatan ketika kita ingin mencoba untuk mempraktekkan? Rekan-rekan, itu merupakan suatu hal yang wajar, karena sesuatu yang baru sebetulnya akan membutuhkan proses yang memerlukan waktu untuk meluruhkan sesuatu yang lama. Dan percayalah, prosesnya itu tidak mudah. Keluar dari zona nyaman, niscaya menimbulkan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada keyakinan lama. Di level keyakinan. Keyakinan bahwa cara lama mungkin masih bisa dipakai. Keengganan untuk melepaskan ikatan pada sesuatu yang sudah terus-menerus menjadi suatu kebiasaan. Ini menjadi wajar karena keyakinan bahwa cara baru yang kita baru ketahui belum terbukti hasilnya. Keyakinan bahwa perubahan itu kadangkala rasanya menyakitkan, dan seterusnya. Maka, suatu keterampilan baru pastilah membutuhkan keyakinan yang baru. Maka di level keyakinan, tanyakanlah kepada diri, renungkan jawabannya baik-baik. Keyakinan lama apa sekira-kiranya yang menghambatku? Dan keyakinan baru apa yang sebetulnya aku perlu miliki? Untuk kedua hal ini, sesungguhnya kita bisa belajar dari orang lain yang terlebih dahulu menguasai kemampuan yang kita miliki. Kemudian, jika keyakinan baru sudah ada, namun kok masih sulit ya menginternalisasikannya, maka kembali kita perlu menengok kembali ke dalam diri. Sebab ada jenis keyakinan yang jauh lebih dalam, yang bahkan saking dalamnya kerap kita tidak pernah mempertanyakan lagi, dan dijalani begitu saja. Diels menyebutnya sebagai self-identity atau identitas diri. Cara kita memandang diri kita sendiri. Sulit bagi kita untuk kemudian duduk dan menyimak seseorang jika dalam pandangan kita, kita itu jauh lebih pandai daripada dia. Maka untuk bisa menyimak, sebetulnya kita perlu melihat diri kita sebagai murid yang rindu belajar. Tak peduli siapa yang menjadi guru, tapi seseorang yang kita yakini memang memiliki kemampuan yang lebih dari kita dan keyakinan lebih dari kita, sejatinya ia adalah seorang guru. Rekan-rekan mungkin masih ingat mengenai materi adab belajar yang pernah di-share oleh Mas Teddy. Sulit bagi seorang pengusaha, contohnya, jika ia terus-menerus memandang dirinya sebagai karyawan yang menunggu untuk disuruh-suruh. Maka seorang pengusaha mesti melihat diri sebagai orang yang memang mengusahakan keberhasilan bagi diri dan karyawannya. Nah, untuk dapat mencapai di tahapan level identitas ini, rekan-rekan perlu merenung lebih dalam lagi. Bagaimana sebenarnya rekan-rekan melihat diri rekan-rekan sendiri? Seperti apa ya caraku melihat diri ini? Kemudian, apa sih yang kira-kiranya bisa
mewakili diri ini ketika kita misalnya diminta untuk mendeskripsikan siapa sih aku? Kemudian ketika jawaban-jawaban ini telah didapatkan, tanyakan diri kita, apakah cara kita memandang diri kita ini bermanfaat atau sebaliknya sudah semestinya diperbaiki? Nah, kadang-kadang ketika kita mencoba untuk menjawab cara pandang ini, sulit sekali untuk diubah. Beberapa pertanyaan dari rekan-rekan di sesi-sesi sebelumnya ada yang pernah membahas mengenai limiting belief, yaitu kepercayaan, keyakinan, atau identitas diri yang sudah terpatri dalam diri dan sebenarnya menghalangi diri kita untuk melakukan satu perubahan. Maka sesungguhnya ketika terkadang cara pandang diri sudah sulit untuk diubah, itu terjadi karena seseorang belum memahami tujuan terdalam dari alasan diciptakannya ia di muka bumi ini. Inilah sesungguhnya perenungan yang terdalam, yang ada di level tertinggi, yaitu level spiritual. Pertanyaan yang hadir di level ini adalah, untuk apa sih sebenarnya aku ada di sini, di muka bumi ini, saat ini? Apa tujuan keberadaanku? Mengapa aku diatur oleh Allah, oleh Tuhan yang Maha Kuasa, berada di kondisi seperti ini? Inilah fokus yang disebut dengan level spiritualitas, yakni penelusuran akan misi hidup. Karena sesungguhnya tak ada satupun diciptakan olehnya tanpa maksud ataupun makna. Maka tiap keberadaan pasti memiliki tujuan. Dan kadang-kadang tujuan ini terabaikan, terlupakan, atau bahkan belum pernah dipertanyakan. Rekan-rekan, keselarasan antara level berpikir satu dengan yang lainnya akan menentukan apakah sebuah tindakan dapat dijalankan atau tidak. Jika ada sebuah rencana tindakan yang baik, namun kita masih terhambat menjalankannya, maka masuklah ke dalam diri. Carilah jawabannya di dalam diri kita. Temukan apa makna yang sebenar-benarnya ada. Karena pikiran adalah milik kita, maka kendali ada di diri kita. Maka teman-teman, inilah model dan teknik neurological level di NLP yang mencoba untuk membantu rekan-rekan dalam merefleksikan diri kita. Baik, saya cukupkan sekian dulu video materi lapisan pikiran sesi kelima dari Belajar NLP Online. Semoga berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.